Di caranya udah ada ya. Kalau malam ada jadwal belajar nggak? Malam kita tidak rutin. Malam itu saya pakai untuk istirahat. Ya, yang nggak bisa buka video, ya, Bunda buku kita sama, QR code yang kita pakai sama. Kalau di HP Bunda nggak bisa, bisa jadi kesalahannya di HP Bunda. Nah, bisa jadi bukan HP-nya juga yang salah, tapi cara Bunda yang salah. Nah, mungkin mohon maaf ayah Bunda yang agak gaptek, tanyain ke anak cucunya. Ya, oke? Sip. Ya, lanjut. Ila ta'a. Nah, sudah. Kita lanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita fokus lagi. Bantu lagi tap-tap layarnya. Bantu lagi share-nya. Ya, biar live kita lebih terbaca lagi sama si algoritma TikTok. Ya, oke? Gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Ila ta'a. Nah, sekarang kita masuk fokus, saya izin tidak membaca komen lagi dulu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang ini. Ya. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ain. Ya. Maaf, ini kedeketan nggak? Nah, hal yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf ini, ya. Ainnya dalam keadaan berharokat. Apa kira-kira? Sip, kita langsung bahas. Bismillah. Ya, nah, ada di halaman 10 di buku saya. Ya. Apa kesalahannya? Ain ketika berharokat, ada kesalahan besar yang seringkali terjadi di poin 1. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Kalau ain tertukar dengan huruf hamzah, ya, ataupun bahkan tertukar dengan huruf yang lain, pokoknya contoh kasusnya adalah tertukar, maka itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, makna ayat ikut bergeser. Ya, oke. Contoh prakteknya, ya, misalnya yang ini deh, ya. Di Quran surah Al-Humazah ayat ke-7, jangan sampai kita baca tattoli'u, tapi tattoli'u. Nah, gimana agar ainnya nggak ketukar sama huruf hamzah? Ini kesalahan umum tapi kesalahan besar. Kesalahannya umum tapi kesalahan besar. Nah, jangan terjadi. Nah, caranya kita harus betul-betul kenal dengan bunyi dan di mana huruf ain dilafalkan. Huruf ain biar nggak ketukar sama hamzah, kenali dulu di mana tempat keluarnya. Tempat keluar huruf ain itu dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Ya. Nah, kenapa dia suka ketukar jadi huruf hamzah? Kalau hamzah, nih, kita lihat baik-baik. Nah, kalau hamzah, tempat keluarnya dari mana? Dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah. Nah, dari segi gambar, kita bisa lihat misalnya ain tadi dilafalkan dari mana? Dari tenggorokan tengah, di sini dia dilafalkan. Kalau hamzah di mana? Beda titiknya tuh. Beda nggak? Yang ini ain, lihat titiknya berubah. Kalau jadi hamzah kemana? Ke tenggorokan paling bawah. Nah, jadi beda sedikit. Walaupun hamzah dan ain sama-sama sama-sama tenggorokan, tapi detailnya beda. Ya, kalau hamzah di sini, kalau ain di sini. Kalau hamzah bunyinya a i u, kalau ain bunyinya a i au. Oke? Ya. Nah, jadi jangan sampai lagi-lagi kita baca huruf ainnya jadi hamzah tattoli'u, tapi kita baca tattoli'u. Nah, sekarang bagaimana cara agar huruf ain ini tidak tertukar? Teman-teman lafalkan kalau hamzah itu dibaca dia nggak perlu ngeluarin effort yang terlalu kuat gitu. Kalau hamzah, dia cukup kayak kita bilang a, i, u. Tapi kalau huruf ain dia lebih tekan kuat. Dia lebih, maaf, saya kasih ibaratnya apa? Istilahnya ngeden. A, i, u. Dia dilafalkannya bukan dari pangkal, tapi dari tengah tenggorokan. Contoh prakteknya lagi misalnya. Nah, ya, kita pakai bacaan yang tunggal dulu nih. Ya. Kalau hamzah itu dibaca tanpa effortnya nggak berlebihan. Maksudnya berlebihan tuh dia effortnya santai aja. A, i, u. Sedangkan ini ain, ya, dia lebih ngeden lagi sedikit. A, i,
au, a, ai, au. Ya. Nih, dia ditekan lebih kuat. A, ai, au. Ditekan lebih kuat si tengah tenggorokannya, lebih ngeden lagi. Ya. Oke. Nah, jadi sehingga ketika kita contohkan lagi misalnya di sini dia nggak akan dibaca jadi hamzah an-naimi, tapi dibaca an-naimi, an-naimi. Lebih ngeden lagi dia untuk huruf ain. Ya. Jangan sampai ketukar. Ini kesalahan besar soalnya. Dan di Quran surah Al-Fatihah ada huruf ain. Rabbil alamin. Salah besar. Tapi kita baca Rabbil alamin. Al-Fatihah rukun dalam sholat. Dan ain ada di surah Al-Fatihah. Jadi fokus ya, yang masih ainnya masih suka ketukar, latih huruf ainnya. Dibuka sering-sering halaman huruf ain berharokat, ain sukun, ain tasdid di buku saya. Ya. Oke, lanjut. Jadi itu kesalahan pertama ketika kita melafalkan huruf ain, jangan sampai dia tertukar dengan huruf hamzah. Ya. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Ain ketika berharokat, jangan sampai dibaca suaranya masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang karakternya sengau, bindeng, ngirung. Ya, itu salah. Oke, jadi huruf ain itu teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, kan tadi kita sudah tahu dia tempat keluarnya dari bagian tengah tenggorokan. Nah, dari tengah tenggorokan ini jalur gelombang suara yang kita lafalkan dari tengah tenggorokan itu masuk ke rongga mulut. Dari tengah tenggorokan itu jalurnya ke rongga mulut. Jangan sampai masuk ke rongga hidung. Jangan sampai masuk ke rongga hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai sengau masuk ke rongga hidung. Ya. Oke, tapi Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan ya. Nah, sekarang ya, bagaimana cara agar ain kita tidak masuk ke rongga hidung? Sebelumnya teman-teman, ya. Nih juga nih ada yang ada yang curhat. Kita baca ya curhatannya ya. Ustadz, maaf, kebanyakan di tempatku kebanyakan yang ngimami baca Al-Fatihahnya bukan ain. Oh iya, salah itu. Tapi huruf hamzah hukumnya bagaimana? Apalagi beliau menjadi imam. Makanya imam ini kalau kita betul-betul tahu ya, yang maju untuk sebagai imam berat. Imam sholat, imam negeri ini ya, berat. Imam sholat tuh berat. Imam keluarga berat. Ya, gitu. Imam sholat juga berat. Bacaan imamnya salah, bagaimana makmumnya? Ya, gitu. Makanya para imam, khususnya yang laki-laki, kan akan mengimami keluarga minimal ya, walaupun tidak menjadi imam di masjid. Ya. Oke, jadi salah. Nah, tapi bisa jadi imam itu nggak tahu bahwa bacaannya salah. Nah, kalau misalnya kita mendapati kita berdiri di belakang imam yang kita tahu bacaannya salah, bukan berarti kita merasa diri lebih baik. Tapi dengan ilmu yang sudah kita ketahui kan kita jadi tahu tuh, dapat informasi, dapat maklumat bacaan yang salah gimana, bacaan yang benar gimana. Nah, kita tahu di depan kita diimami oleh bacaan yang dia misalnya dari segi tajwid banyak salahnya salah besar, hurufnya ketukar. Maka ada dua hal, teman-teman nanti sholat lagi atau teman-teman tetap bermakmum tapi dengan niat baca sholat sendiri. Imam ini penting. Ya, gitu. Yuk lanjut. Jadi sekarang kembali gimana caranya agar ain kita suaranya tidak masuk ke dalam rongga hidung. Ya, oke. Nah, gini. Latihan huruf ainnya dalam keadaan hidung tertutup. Dalam keadaan hidung tertutup. A, ai, au.
Kalau ketika teman-teman melafalkan huruf ain dalam keadaan hidung tertutup tapi hidungnya kerasa ada geli-geli, gatal-gatal, getar-getar, berarti ain teman-teman masih masuk ke rongga hidung. I, u. Kerasa kok kalau teman-teman lafalkan huruf ain terus hidungnya ditutup, nanti kerasa kalau dia masih masuk hidung, suaranya akan hidungnya akan bergetar, akan kerasa gatal, akan kerasa geli-geli. Cobain sekarang. Sekarang cobain di rumah sambil tutup hidung. 1, 2, 3. I, u. Tapi harus ditekan di tengah tenggorokan ya. Jangan jadi malah nggak ditekan tengah tenggorokannya, malah jadi hamzah. A, I, U itu hamzah. Enggak, ain harus ain. A, ai, au. Kalau masuk hidung ini bunyinya. Gatal pasti di sini, geli. I, u. Nah, jadi jangan upayakan ainnya tetap dapat tapi hidungnya tidak bergetar. Ai, au. Nih, bacaan saya ketika buka tutup hidung, ketika tutup hidung dengan buka hidung bunyi ainnya nggak ada beda. Kalau dia masuk hidung begini. Gitu. Ya. Ya. Tuh Ibu Tini udah ngikutin kita juga lumayan lama nih. Huruf ain huruf pertama saat itu saya talaki masih masuk hidung. Tapi ketika sudah berjalan berapa tahun berarti Ibu Tini di sini? Berapa bulan, berapa tahun belajar di sini? Waktu kita masih sering sesi talaki. Nanti kita ada sesi talaki lagi, tapi nggak hari ini. Udah nggak masuk hidung. Perlu waktu. Ya, semuanya perlu waktu. Ya. Kalau sholatnya niatnya sendiri gimana pahalanya? Padahal sholatnya jamaah karena tadi imamnya salah membacanya. Saya tidak berani menjawab perihal ini karena ini di luar kapasitas saya. Nah itu nanti tanyain ke guru-guru kita ya yang lebih mutkin dan fikoh di bidangnya. Saya tidak berani jawab untuk yang itu. Ya, gitu. Oke. Saya 3 tahun baru bisa huruf ainnya nggak masuk hidung tuh. Ya, jadi teman-teman semua perlu proses. Ya. Gitu, jadi jangan sampai dibaca masuk hidung, ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan dilatih. Ya, belajar itu bukan masalah seberapa cepat kita bisa mendapatkan hasil, tapi seberapa kuat kita bisa istiqomah bareng sama Quran untuk terus belajar. Ya, kita di hadapan Allah bertanggung jawab bukan atas hasil, tapi atas ikhtiar. Karena hasil itu pun Allah yang nitipin. Hasil itu karena Allah, bukan karena diri kita yang hebat. Ya, makanya kita bertanggung jawab bukan atas hasil, bertanggung jawab atas ikhtiar, berproses nggak? Gitu. Ya, berusaha atau tidak? Ya, oke lanjut. Jadi jangan sampai dibaca Aisyatin, tapi kita baca Aisyatin. Ustadz, gimana kalau penyebutan huruf terhalang oleh logat bahasa? Latihan. Bukan berarti tidak latihan. Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh, bukan cuman untuk orang Arab saja. Jadi walaupun kita orang Indonesia, misalnya ada suku tertentu, ya, suku ini mah nggak bisa melafalkan huruf F, enggak kok. F bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah latih masih nih logat saya masih nempel nih, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti mengiyakan untuk tidak latihan. Tetap latihan. Tapi kalau masih belum bisa, kita nggak bertanggung jawab atas hasil, terus latihan. Kita itu bertanggung jawab kalau kita berhenti berlatih. Nah, baru kita bertanggung jawab atas itu. Karena kita berhenti untuk tidak berikhtiar. Kita berhenti untuk berikhtiar. Kita bertanggung jawab atas itu. Bukan atas tidak bisanya kita, atas belum bisanya untuk meraih hasil. Teman-teman sekalian. Ya, gitu. Jadi dibawa enjoy aja, nggak apa-apa. Kalau belum bisa latihan terus, bukan berarti nggak latihan. Ya, gitu. Lanjut lagi, misalnya di sini, ya, jangan sampai masuk hidung. An-na'imi, enggak, tapi kita baca an-na'i, bukan ai.
Yang wajib itu mencari ilmu betul. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Bertolabul ilmi, menuntut ilmu syar'i khususnya, itu kewajiban bagi diri-diri yang mengaku dirinya muslim. Bagi diri yang mengaku muslim ya, wajib mencari ilmu. Ya, karena amal tanpa ilmu nggak bisa. Amal itu harus dengan ilmu. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Lanjut ya. Oke, boleh sambil dibantu tap-tap layar teman-teman ya. 1.100 orang, 1.000 orang yang sedang memandang live ini. Biar tercatat lagi, tersebar luas lagi ke teman-teman, akun-akun teman-teman yang lain. Ya. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 2 tahun belajar melalui channel Ustadz. Alhamdulillah, kita kan sudah di TikTok dari 4 tahun lalu, teman-teman. Ada yang baru pertama kali gabung di live kita. Di TikTok itu kita alhamdulillah sudah 4 tahun. Ya. Itu. Semenjak dulu zaman-zaman belum ramai live ngaji seramai sekarang. Ya. Gitu, alhamdulillah. Oke, jadi nanti dilatih huruf ain ya, jangan sampai pertama berubah jadi huruf hamzah, tapi juga jangan sampai sengau masuk ke dalam rongga hidung. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan di sini berarti mana huruf ain yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Yang A, to'amin. Yang B, to'amin. Yang C, to'amin. Mana huruf ain yang lebih tepat di contoh pelafalan-pelafalan yang saya berikan pilihan tadi? Yang tepat adalah yang mana? Yang B ya. Kalau yang A salahnya bunyi ainnya sengau. To'a. Kalau yang C salah dibaca jadi hamzah. To'a. Jadi yang tepat adalah yang B. Dia tidak sengau tapi juga tidak jadi hamzah. To'amin. 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 To'a. Nah gitu ya. Oke. Banyak ilmu saya dapat halalkan Ustadz ya, sama-sama kita belajar bunda, abang kakak gitu ya. Gitu ya. Oke, pelan-pelan aja. Kalau belum bisa jangan dibikin pusing. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah ikhtiar dengan maksimal, sudah. Itulah daya dan upaya kita. Ya, gitu. Kita tidak pernah punya upaya daya atas hasil. Daya itu Allah yang nitip, hasil itu Allah yang nitipin. Oke, ain sudah ya, ainnya berharokat baris atas ketemu alif, maka dia dibaca a-nya sebanyak 2 ketukan, 2 harokat. Nama hukum tajwidnya matobi'i. To'amin. To'amin gitu ya. Mudah insyaallah. Oke, lanjut lagi ya. Di sini kita mendapati ada huruf mim. Ya, mim ini dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf M. Ya, lalu mimnya di sini berharokat baris bawah, tapi baris bawahnya 2. Kalau baris bawahnya 1 kan dibacanya dengan vokal I. Kalau baris bawahnya 2 namanya kasroh tain, dibaca menjadi vokal I tapi pakai konsonan an di ujungnya. In. Maka Maka mimnya di sini kita baca bukan man, bukan mun, bukan ma, bukan mu, bukan mi, tapi min. Maka dibacanya to'amin. To'amin. Gitu ya. Nah, sekarang di sini sudah kita ketahui, oh iya dia dibaca min. Gitu ya. Min. To'amin. Lalu minnya ini ketemu sama huruf ghain. Nah, oke, kira-kira ada hukum tajwid apa di sini? To'amin ghaira. Ada nama hukum tajwidnya adalah, saya jelaskan, namanya izhar halqi. Yang cuman jawab izhar, saya kasih nilai 75. Ya, tapi yang saya yang menjawab izhar halqi saya kasih nilai 100. Namanya adalah izharu halqi. Ya. Oke. Gini, kalau teman-teman sahabat-sahabat mendapati ada huruf hijaiyah, ada huruf yang berharokat tanwin. Ya, tanwin itu kan ada
ada in, ada an, ada un, ya, ada fathatain, ada dhammahtain, ada kasrotain. Nah, bunyi an, in, un ini masuk ke dalam bahasan nun sukun. Masuk ke dalam bahasan nun sukun atau nun mati. Kenapa? Karena bunyi an, in, un itu kalau kita lihat bunyi penghujung an, bunyi penghujung tanwin itu semuanya bunyi an. Bunyi an itu adalah bunyi nun sukun. Ya. Nah, makanya sekarang teman-teman tinggal kita buka halaman nun sukun di buku saya, tapi pada hukum tajwid bukan idgham bigunah. Bukan juga idgham bila gunah, tapi kita sedang mencari hukum tajwid nun sukun, ya, pada hukum tajwid izhar halqi. Nah, ini yang kita cari. Benar nggak hukum tajwid yang tadi izhar halqi? Caranya gini, lihat ya, di sini tadi kita lihat di dalam ayat tadi ada kasroh tain ketemu sama huruf ghain kan? Nah, sekarang kita tinggal lihat ya, tinggal lihat di sini nggak kasroh tain? Ada. Ketemu sama huruf ghain ada nggak? Nih, ada huruf ghain. Oke, berarti betul dia adalah hukum tajwid izhar halqi. Apa beda izhar dengan izhar halqi? Izhar itu ada banyak. Kalau teman-teman hanya menjawab izhar, izhar yang mana? Ada izhar halqi, ada izhar syafawi, ada izhar mutlak, ada izhar wajib. Izhar mana yang teman-teman cari? Kalau izhar itu terlalu umum. Iya, izhar itu artinya jelas. Tapi izhar yang mana? Karena kan sudah jelas tadi kondisinya di sini langsung spesifik, kasroh tain ketemu huruf ghain. Hukum tajwidnya apa? Gitu ya. Kalau izhar terlalu umum, izhar yang mana yang dimaksud? Ya. Oke. Nah, izhar halqi itu cara bacanya izhar alias jelas, ya. Apa yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas adalah bunyi dari ini, kolom pertama ini. Ya. Oke. Nah, apa bunyi konsonan an-nya? Kenapa bunyi konsonan an-nya dibaca jelas? Karena bunyi nun sukun adalah an, bunyi dari fathatain, dhammahtain, kasrotain semuanya adalah an, in, un, bunyi penghujungnya adalah bunyi an. Nah, maka yang dijelaskan adalah bunyi an. Ya. Oke. Nah, lalu kenapa disebut dengan halqi? Ya, disebut dengan halqi karena dia bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya dari al-halqi. Halqi itu apa? Tenggorokan. Hamzah dan ha besar keluar dari aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Ain dan ha kecil keluar dari wastul halqi, tengah tenggorokan. Ghain dan kha keluar dari adnal halqi, ujung tenggorokan. Semuanya about halqi. Ya. Maka ketika teman-teman ketemu nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf halqi, 6 huruf ini dibacanya izhar, makanya namanya izhar halqi. Paham? Jelas sampai sini? Ya. Nah, jadi dibaca jelas. Ya, alias dibacaan aja biasa kayak biasa. Ya, gitu. Sekarang mau nggak saya bahas di buku saya kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi? Mau dibahas atau tidak? Silahkan komen di kolom komentar. Mau dibahas atau tidak? Saya bahas pelan-pelan. Ya. Oke. Kita bahas. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid izhar halqi. Yang pertama, memantulkan suara dari nun atau konsonan an-nya. Ini paling sering kali terjadi nih, memantulkan huruf nun. Ya, contohnya gimana? Contohnya misalnya di kalimat ini ya, sering saya jadikan contoh. Quran surah Asy-Syura ayat 40. Di sini ada nun sukun ketemu ain. Sip, ini hukum tajwid izhar halqi. Ya, bacaan yang tidak boleh dibaca seperti ini. Faman afa, faman afa. Di bunyi penghujung an ada ne. Faman afa, tak boleh. Itu berarti dia ada pantulan. Kenapa nun nggak boleh mantul? Kenapa? Karena nun punya berbagai macam sifat. Tapi di antara berbagai macam sifat karakter dari huruf nun ada 5. Kita tidak dapati ada sifat kolkolah di sini. Tidak ada sifat kolkolah alias memantul. Karena sifat kolkolah hanya ada di 5 huruf. Ba, jim, dal, to, kof, ba, judi, toko, abe, aja, ada, ato, ako. Ane tidak ada. Ya. Oke.
teman-teman sahabat-sahabat sekalian paham sampai sini? Semuanya saya cintai, semuanya karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran, paham? Ya. Nah, jadi dia nggak punya sifat kol-kolah. Maka jangan sampai dikol-kolahkan teman-teman sekalian, ya. Ya, jadi bacanya gimana? Bacaan yang benar seperti ini. Faman afa, bunyi n-nya tidak ada bunyi ujung vokal e. Faman afa, bukan dibaca faman afa, faman afa. Faham? Jelas? Sampai sini? Jelas ya? Dia nggak boleh dikol-kolahkan karena nggak punya sifat kol-kolah. Ya? Oke, itu kesalahan pertama, memantulkan suara huruf nun. Tapi muncullah kesalahan kedua. Kesalahan kedua ini muncul kenapa? Karena menghindari kesalahan pertama. Jadi gini, banyak orang yang mengetahui ketika idhar halqi nun sukun itu nggak boleh dibaca memantul. Tapi beliau atau teman-teman baru tahu sampai situ. Sehingga teman-teman akan berusaha menghindari kesalahan memantul. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memutus suara. Sedangkan memutus suara dari huruf nun itu juga suatu kesalahan. Contoh, masih dari kalimat yang tadi. Asalnya teman-teman baca memantul. Faman afa. Lalu saya kasih tahu jangan mantul karena gak punya sifat kolkolah. Oh, gak boleh mantul. Akhirnya teman-teman bacanya begini. Faman afa. Iya sih bagus, Masya Allah, jadi gak mantul. Tapi jadi putus, itu salah juga. Kenapa nggak boleh? Karena nun nggak boleh putus itu kenapa? Karena nun punya sifat. Salah satu sifat dari huruf nun dari segi suara itu sifatnya namanya tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan suaranya. Maksudnya pertengahan suara itu suaranya berada di tengah-tengah antara mengalir suara dan tertahan suara. Berarti tawasud itu di antara bainiyah. Jadi dia nggak betul-betul mengalir, tapi dia tak juga terputus. Jadi sedikit mengalir. Bukan betul-betul putus, ya. Jadi bunyinya gimana? Dia nggak boleh putus itu karena punya sifat bainiyah, tapi juga nggak boleh terpantulkan karena dia nggak punya sifat kolkolah. Sehingga bacanya n-nya dikasih aliran sedikit suara tanpa adanya bunyi ne, nggak boleh juga putus. Faman afa, n-nya ngalir sedikit. Faman, faman afa, bukan faman afa. Tapi juga jangan balik lagi jadi gini. Faman. Nah, jangan ada ne-nya juga. Paham tidak sampai sini? Jelas tidak sampai sini? Bisa diikuti atau tidak teman-teman? Bisa? Bisa? Faman afa. Nah, itu dia huruf nun. Ketika izhar halqi. Kita sudah bahas ya. Berarti jangan mantul, jangan terputus kesalahannya. Sekarang saya izin coba tebak-tebakan. Teman-teman coba jawab di kalimat yang ini. Jangan ini deh. Misalnya. Nah ini deh. Yang ini ya. Quran surah Al-Quraish ayat keempat. Apakah bacaan saya salah atau benar? Tinggal jawab. Ya. Oke. Tinggal jawab. Ada nggak bukunya yang dijual Ustadz? Ada. Nanti ya kita belajar dulu. Ada kan tadi kloter pertama sudah habis berapa? 60-50 kuota apa tadi? Ya, apalagi lagi diskon tadi. Ya. Oke, lanjut dulu, fokus dulu belajar. Nih. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Kalau bacaan saya benar, komen benar. Min khaufin. Min khaufin. Nah, kira-kira bacaan saya salah atau benar? Bacaan saya benar atau salah? Nah, silakan komen di kolom komentar. Min khaufin. Salah atau benar? Min khaufin. Bacaan ini bacaan yang salah. Karena bunyi an-nya ada bunyi e-nya di ujung. Memantul. Min nah jangan ada ne-nya kan nggak boleh mantul, nggak punya sifat qalqalah dia. Tapi cukup kita baca min khaufin, nggak ada ne-nya ya. Oke. Nah gitu ya. Jadi bacaan yang benar adalah teman-teman yang menjawab bacaan tadi salah gitu ya. Oke, lanjut lagi, kita kenali lagi. Misalnya yang ini sekarang, ya. Apakah bacaan saya salah atau benar?
Fokus pada nun sukun idhar halkinya ya. Mimman khalaqa. Mimman khalaqa. Ini bacaan yang salah atau bacaan yang benar? Bacaan yang salah. Karena walaupun dia tidak memantul, tapi dia bunyi n-nya jadi putus. Jangan. Kan sudah kita pelajari, bunyi nun itu, sifat nun itu nggak punya sifat putus. Sifat dia itu rokhawah, mengalir suaranya. Jadi bunyi n-nya nggak boleh ada jeda. Karena takut mantul dibikin jeda bunyi n-nya dengan huruf berikutnya. Jangan. Mimman khalaqa. Biarkan n-nya ada aliran sedikit. An, kho, man, kho, man, jangan jangan putus. Mimman khalaqa. Gitu. Jelas sampai sini? Nah, karena dia punya sifat tawasud namanya, sedikit mengalir. Kalau dia terputus nama sifatnya syiddah harusnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya coba balik lagi ke dalam ayat. Tadi sudah kita pelajari berarti jangan sampai memantul dan jangan sampai juga terputus. Sekarang mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Maaf. Yang A. Ta'amin ghayra. Yang B. Ta'amin ghayra. Yang C. Ta'amin ghayra. Mana bacaan yang lebih tepat? Boleh langsung ramaikan kolom komentar. Bacaan yang insya Allah tepat di antara 3 pilihan tadi adalah yang C. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena bunyi n-nya terputus. Ta'amin ghayra. Yang B salah karena bunyi n-nya memantul. Ta'amin ghayra. Nah, gitu. Jadi teman-teman tuh kenal, terus bisa menjawab, jawabannya benar, tapi jawabannya itu benar karena beralasan yang kuat. Tahu yang B salah kenapa, yang A salah kenapa, teman-teman tahu. Jadi lebih kokoh jawaban teman-teman, lebih kuat bacaannya insya Allah ketika teman-teman nanti berlatih tahu kondisinya. Paham? Jelas? Lanjut. Sekarang kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ghain. Namanya huruf ghain. Ghainnya dalam keadaan berharokat. Apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf ghain? Saya nggak akan panjang lebar, langsung masuk ke buku saya. Buka halaman huruf ghain dalam keadaan berharokat. Ada di halaman berapa? Ada di halaman ke-18. Ya, ghain berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin 1. Sering kali tertukar dengan huruf kho. Ada atau tidak di antara teman-teman yang melafalkan huruf ghain sering kali tertukar dengan huruf kho? Kalau ada, boleh komen saya. Hal itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena kalau tertukar, huruf bisa merubah makna. Kenapa huruf ghain sering kali tertukar dengan kho? Saya contohkan dulu. Misalnya, ya, pada kalimat ini sudah tertera dengan jelas di sini huruf ghain. Harusnya kita baca ghairu. Tapi masih banyak di antara kita melafalkan khairu. Kenapa bunyi mereka kok hampir mirip? Nah, biasanya bunyi yang hampir mirip itu mereka punya tempat keluar yang sama atau tempat keluar yang berdekatan. Maksudnya tempat keluar gimana, Bang? Setiap huruf hijaiyah itu punya sumbernya masing-masing. Ibarat anak, setiap anak punya rahimnya masing-masing. Begitupun dengan huruf. Setiap huruf punya rahimnya masing-masing, punya tempat keluarnya masing-masing. Ya, gitu. Tapi tempat keluar itu, walaupun ada anak yang dia betul-betul kembar, pasti nanti ada bagian yang dia berbeda sifatnya. Makanya kalau teman-teman nanti ada huruf yang dia makhrajnya sama persis, nanti yang membedakan adalah bagian sifatnya. Pasti. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di mana tempat keluar dari huruf ghain. Ghain keluar dari tenggorokan paling atas atau paling ujung atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Ya.
Dan kita lihat huruf kho dilafalkan dari mana. Huruf kho pun ternyata kalau kita baca keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar tenggorokan. Nah, sama-sama makhrajnya sama. Dari mana? Dari sini, dari tenggorokan paling ujung. Di sini. Yang membedakan apa? Nih, percaya nggak? Huruf ghain dan huruf kho yang membedakan itu cuma dari satu sifat. Mereka sama-sama punya 5 sifat nih. 5 sifat huruf ghain dan 5 sifat huruf kho. Ya, dari poin 2 sampai dengan 5, ghain dan kho itu sifatnya sama. Tak ada beda di antara mereka. Yang beda cuma satu, apa? Lagi-lagi sifat mengalir nafas dan tidak. Ya. Ghain dan kho, ghain itu dia tertahan nafas mengalir suara. Kho itu mengalir nafas mengalir suara. Perbedaannya dari apa? Dari udara. Sama kayak kita melafalkan zai, zazizu. Perbedaannya dengan sasisu cuma dari nafas. Sama kayak zazizu dengan sasisu. Perbedaannya cuma dari nafas. Ya. Nah, maka teman-teman harus perhatikan ini. Mengenali sifat itu penting. Karena beda udara doang. Beda nafas, beda huruf. Beda suara. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa nih huruf ghain teman-teman ketika berharokat seringkali tertukar dengan kho, berarti udaranya keluar. Udaranya perlu ditambal. Perlu ditambal. Ya. Nah, misalnya nih ya, kita contohkan ya di sini. Kalau huruf ghain yang semestinya kita baca bi-ghaibina ya, ismat atau idlaq itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pelafalan. Makanya saya jarang bahas. Ismat dan idlaq itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pelafalan. Oke? Kita izin lanjut. Nah, di sini ya, jangan sampai kita baca yang harusnya bi-ghaibina, tidak kita baca ibina. Sudah pasti kalau ghain kita keluar nafas berubah sudah jadi huruf kho. Pasti Bunda. Pasti Bunda. Ya. Karena perbedaan ghain dan kho hanya dari segi nafas saja. Biro bukan biho. Jangan keluar aliran nafas. Jangan keluar aliran udara. Ya. Oke. Contoh satu lagi. Pastikan dari huruf ghain itu yang mengalir hanya suara saja. Ghilmanun. Ri. Bukan khi. Kalau ain gimana Ustadz? Ain sudah kita bahas tadi. Ya. Ghisyawatun, bukan khisyawatun. Perbedaan bunyi bedakan bunyinya. Ya. Yaghusa, bukan yakhusa. Ya. Oke, itu kesalahan pertama. Ya, bisa difahami atau tidak? Itu poin 1 ya, jangan sampai berubah menjadi huruf kho. Yang kedua, huruf ghain ketika berharokat jangan sampai dilafalkan dengan memonyongkan bibir, khususnya ketika dia berharokat fathah. Ya begitu, huruf-huruf tebal itu kan ketika berharokat fathah bunyi vokal A-nya gemuk kayak vokal O ya, kayak ya, bukan betul-betul vokal O. Nah, banyak orang sekali lagi melafalkan huruf-huruf tebal, o, kho, to, zo, ya, do, pakai monyong-monyong. Tidak, ingat, huruf-huruf yang dia punya karakter tebal itu dia nih, huruf ghain kan dia hurufnya kan tafkhim. Bang, kenapa ini ada tulisan nisbi? Nah, tafkhim nisbi itu adalah huruf yang dia punya kadar tebal alias tafkhim, tapi di beberapa keadaan ketebalannya melemah. Contohnya kalau huruf ghain itu ketika kasroh dia ketebalannya berkurang, bukan jadi tipis tapi berkurang kadar tebalnya. Ya, nah tapi pada hakikatnya dia huruf tebal. Ghain ketika berharokat fathah itu tebal. Nah, maka ingat, huruf yang tebal itu tebal karena impact dari poin ketiga yang sangat terasa. Apa nama sifatnya? Isti'la. Apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Jadi tebalnya huruf tebal ketika khususnya berharokat fathah vokal A
vokal seperti O itu karena impact pangkal lidah, bukan karena memonyongkan mulut, bukan karena memuncungkan mulut. Mulut tidak ada hubungannya dengan huruf tebal. O tidak, tapi ro. Mulut cukup dibuka. Mulut cukup dibuka. Ibina. Ya, contoh misalnya di sini. Ya, nggak kita baca wasiqin, tapi kita baca wasiqin, mulut cukup dibuka saja. Ya. Oke, tidak monyongkan. Ya. Nah, satu lagi, huruf ghain, poin ketiga, jangan sampai kurang mengalir suaranya ketika dilafalkan. Atau apa? Poin ketiga ini sebenarnya saya ingin nyenggol-nyenggol teman-teman yang melafalkan huruf ghain masih terdengar seperti huruf G pada abjad alfabet. Ada nggak yang melafalkan huruf ghain jadi kayak huruf G? Ghairil magdubi alaihim. Ghairi, ya. Gisyawatun. Ghain beda, bukan G. Nah, ini bahayanya kalau teman-teman baca Quran cuman lihat Latin. Kan di Latin Bang tulisan ghain itu diwakilkan misalnya ini di sini ghain harokat kasroh kan ditulisnya gini. Nah, ini ada huruf G, berarti kan G. Makanya baca Quran jangan cuma baca Latin, kecuali teman-teman yang baru belajar banget, ya, yang awam atau yang mu'alaf, pemula dalam arti baru belajar, ya. Pintu awal lewat Latin enggak apa-apa, tapi enggak selamanya lewat Latin itu adalah baca Quran. Latin itu dibuat bukan untuk membuat teman-teman nyaman tidak pernah belajar huruf hijaiyah, bukan. Latin itu untuk pintu awal teman-teman ya yang belum pernah belajar bisa ikut belajar. Jangan terjebak. Makanya kalau saya menawarkan produk Quran, itu jarang saya terlalu gembar-gemborkan fitur Latin. Biar teman-teman tidak terkecoh dengan fitur Latin itu. Ya, oke. Nah, jadi jangan sampai dibaca gisyawatun. Tapi ghain itu kan mengalir suaranya. Ri. Bukan ngalir nafas ya. Ini ngalir suara. Kalau ngalir nafas jadinya kho. Khi. Kalau ghain ngalir suara. Ri. Jangan sampai dibaca mampet suaranya. Gi. Nggak gitu. Faham tidak sampai sini teman-teman? Apa yang saya sampaikan bisa nerap dalam ingatan dan benak teman-teman atau tidak? Bisa? Risyawatun, ya. Contoh misalnya di sini, ndak kita baca yagilu, enggak, tapi kita baca yagilu. Suaranya mengalir, ya, gitu. Oke. Saya lagi berjuang belajar huruf ini, semangat Bunda. Ya, saya dampingi pelan-pelan. Kita ulang sedikit-sedikit, ya. Contoh di sini, enggak kita baca gulban, tapi kita baca gulban, ya. Alhamdulillah ya Allah, mudahkanlah kami dalam belajar ya Allah, mudahkanlah kami dalam membaca Al-Quran ya Allah. Jika hari ini kami belum bisa membaca Quran dengan tepat, sangat jauh dari bagaimana Rasulullah SAW melafalkan dari lisannya, setidaknya ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang terus berikhtiar, senang dalam belajar, tak bosan untuk berlatih. Hasil kami yakin semuanya di tangan Engkau ya Allah. Tapi ya Allah, tolong bantu kami untuk terus menapaki jalan takwa ini dengan sebaik mungkin. Salah satunya dengan belajar membaca Al-Quran. Gitu teman-teman sekalian, ya. Oke, semoga yang mengaminkan doanya tertuju pesat, ya, cepat, ya, untuk teman-teman semuanya, ya. Oke, maka di sini mana bacaan yang lebih tepat, ya? Yang A, yang B, yang C, atau yang D, ya. Oke, siap ya. Ada 4 pilihan. Teman-teman sambil lihat kalimatnya ini yang saya tandai warna kuning deh ya. Nah, fokus pada huruf yang warna hijaunya. Sambil lihat bunyi, sambil dengar bunyinya, sambil lihat pelafalan saya. Oke, mana yang tepat? Yang A, khayra. Yang B, ghayra. Yang C, ghayra. Yang D, ghayra. Mana bacaan yang tepat?
Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Silakan langsung komen di kolom komentar ya. Dan yang paling banyak menjawab, kita lihat ya. Lihat nih. Terbanyak dikirim dari polling komen yang D. Tuh, lihat. Masya Allah. Jawaban yang lebih tepat tentu adalah yang D. Barakallahu fikum, dominan sudah tepat. Yang jawab A, salah yang A. Kenapa? Lihat yang A sambil lihat mulut saya. Yang A itu, dia kalau teman-teman dengar, dia keluar nafas. Khayra. Jadinya huruf apa kalau keluar angin? Jadinya huruf kha. Khayra. Ya, yang B juga salah. Kenapa? Karena mulutnya lihat. Ghayra. Ghayra. Mulutnya pakai muncung-muncung. Tidak ada monyong-monyong di antara kita ketika melafalkan huruf tebal. Ya. Yang C kenapa salah? Karena mampet ghainnya, suaranya. Ghayra. 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 Tidak G, tidak go. Tapi yang tepat adalah yang D. Alias bacaannya seperti apa? Saya izin zoom sedikit. Bismillah. Gha. Ghayra. 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 Dan insya Allah itu adalah bacaan yang benar. Alhamdulillah. Ya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Sip. Kita lanjutin lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, perhatikan. Huruf yang saya tandai dengan warna hijau, ini namanya adalah huruf ya. Ya-nya dalam keadaan ada tanda petik di atas huruf, ini namanya tanda sukun. Atau sering kita sebut dengan tanda mati. Ya, ya sukun, ya, atau ya mati. Nah, ya di sini kita mendapati ya-nya diawali oleh huruf berharokat fathah. Ada yang tahu tidak? Kalau ada ya sukun didahului fathah, ya-nya punya sifat apa? Boleh komen. Ya. Oke, boleh komen. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, ya-nya punya sifat apa? Ya-nya punya sifat lin atau layyin. Yang jawab madlin, pertanyaan saya. Nih, yang jawab madlin. Madlin itu sifat atau hukum tajwid? Yang jawab madlin, pertanyaan saya. Madlin itu sifat atau hukum tajwid? Ya, yang jawab madlin, izin saya coret. Ya, bukan madlin. Mad itu bacaan panjang. Kalau teman-teman bilang ini madlin di sini, ya, berarti bacaannya gini ketika kita praktekkan. Ghayra nadhi dan seterusnya. Ghayra nadhirina. Mad itu bacaan panjang. Sedangkan di sini apakah ianya dibaca panjang? Tidak. Nanti saya jelaskan. Ini bukan madlin, tapi ini cukup teman-teman sebut sifatnya lin. Lin atau layyin atau huruf lin atau harfulin. Bukan madlin. Nanti saya bahas madlin itu seperti apa. Tapi kita back to basic dulu. Sebut ini lin. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, namanya lin. Ya. Sifat lin dari huruf ya akan muncul ketika sebelumnya fathah. Nah, teman-teman harus perhatikan, ketika ya sukun sebelumnya fathah, kesalahannya seringkali terjadi apa? Oke, perhatikan. Kita buka halaman 43 di buku saya. Fokus pada huruf ya sukun. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika diawali oleh huruf berharokat fathah, seringkali dibaca dengan vokal E, bukan vokal I. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya, di sini ada ya sukun, dia punya sifat lin atau layyin karena didahului fathah. Ya. Nah, maka jangan sampai wailun. Wailun, tapi kita baca wailun. Bunyi vokalnya I. Kenapa bunyi vokal ya sukun ketika lin jadi kayak vokal E? Karena teman-teman melafalkan ya-nya tidak dengan makhraj yang dimaksimalkan. Di mana makhraj dari huruf ya? Tempat keluar huruf dari huruf ya adalah keluar dari tengah lidah yang diangkat dan diarahkan sampai menuju ke bagian langit-langit dan tidak menyebar udara. Nah, begini pelafalan huruf ya. Tengah lidahnya mengarah mengarah diangkat ke langit-langit tapi tidak nempel. Kalau sampai nempel jadinya huruf jim. Nah, nih kalau teman-teman lihat huruf jim, jim ini makhrajnya sama dari tengah lidah, tapi diangkat sampai menyentuh. Beda kan?
Kalau jim begini tuh, tengah lidahnya naik, nempel. Nah, ya, kalau huruf ya cuman ngangkat aja, tapi ngangkat maksimal sampai terdengar vokal i. Banyak orang melafalkan ya sukun sebelumnya fathah. Hal ini tuh kayak vokal e. Kenapa? Karena mungkin naiknya cuman segini. Nanggung, Bunda. Abang kakak ya Anda naik. Naik ini makhrajnya. Naik. Wailun. Bukan wailun, tapi wailun. Angkat tengah lidahnya. Ini sering kali terjadi pada ta'awud. A'udzu billahi minasyai. Harusnya begitu. Tapi banyak yang melafalkan begini. Minasyaitoni. Atau nggak jelas bahkan bunyi ya sukunnya. Syaito. Mana bunyi i-nya? Mana bunyi ya sukunnya? Betul atau tidak? Nah, gitu ya. Jadi, tolong diperhatikan bacaannya. Ya. Jelaskan bunyi ya sukunnya. Jangan asal bunyi. Ya. Nah, wailun. Wailun, bukan wailun. Khairun. Khairun, bukan khairun. Alam taro kaifafa, bukan alam taro kaifafa. Alaihim, bukan alaihim. Ya. Oke. Nah, sip. Jadi di sini dibacanya bukan ghairo, tapi ghai. Kalau makhraj hurufiahnya betul ngangkat tengah lidahnya ke atas, pasti i vokal huruf ya sukunnya. Pasti vokal i ghai. Ghairo. Ghairo. Pasti vokal i jelas dia. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Nah, sekarang ya, siapa yang masih bingung kenapa ini bukan disebut madlin? Boleh komen. Bang, saya biasanya nyebut kondisi ini madlin. Ya. Ayo, ada nggak? Coba, boleh respon di kolom komentar. Siapa yang masih bingung kenapa ini nggak disebut dengan madlin? Bunda, kita sepakati dulu di awal tadi, back to basic dulu. Ini namanya lin. Ini namanya lin. Ini namanya lin. Oke. Kalau madlin itu ya, ketika, nah saya bahas ya. Kalau madlin itu sebentar. Oke. Kalau madlin itu, teman-teman sekalian, keadaannya adalah ketika ada huruf lin. Ketika huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan setelahnya. Misalnya, anggap kita mau berhenti di sini. Nah, misalnya kita mau wakof di sini, berhenti di sini ya. Berarti kalau berhenti di sini kan kita berhenti pada huruf ro. Nah, ketika kita berhenti pada huruf apapun yang ternyata harokatnya fathah, kan dia akan berubah menjadi sukun. Dia akan berubah menjadi sukun, jadi mati. Nah, pertemuan antara lin yang ini, ya saya tulis. Pertemuan antara lin ini hanya contoh saja, antara lin dengan huruf yang disukunkan, ya, huruf yang disukunkan ini, teman-teman, dalam istilah tajwidnya disebut dengan sukun arid. Sukun aridoh, ya, sukun arid. Nah, baru dia jadi madlin. Ya, contoh ghair. Nah, baru dia jadi madlin. Jadi madlin itu muncul ketika di ujung pelafalan dan ketika berhenti. Ghair, baru jadi madlin. Kalau misalnya dia tidak berhenti, nah, berarti linnya ketemu sukun arid nggak? Ada nggak huruf yang disukunkannya? Nggak ada. Berarti nggak ada madlin di sini. Karena syarat dari madlin adalah lin ketemu sukun arid. Huruf yang disukunkan. Contohnya surah apa? Al-Quraisy di ujung setiap ayatnya kalau kita wakof. Li'ila fi Quraisy. Rois, madlin. Tapi kalau kita baca li'ila fi Quraisyin ila, nggak wakof, berarti nggak ada madlin, tapi cukup lin saja di situ.
Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, oke. Jadi kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ya, dia tidak dibaca madlin di sini, tapi cukup lin saja karena kita tidak wakof. Ya. Jelas ya? Nah, sip. Sampai sini bisa difahami? Sampai di sini bisa diikuti? Ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut ke huruf ro-nya ya. Nah, huruf ro ketika kita lafalkan, apa yang harus kita perhatikan? Ya, teman-teman sekalian, perhatikan. Huruf ro ketika dia berharokat, hal yang teman-teman harus perhatikan boleh dibuka di buku saya halaman 62. Ya. Harus dibaca jangan sampai dengan getaran yang berlebihan. Banyak di antara kita ya yang melafalkan huruf ro itu getarannya terlampau berlebihan. Ro, ro, ro itu tidak boleh. Tapi juga tidak boleh jadi samar-samar jadi kayak orang bule nuansa-nuansa Eropa. Ghoiro, ghoiro tidak, ghoiro pun tidak. Jadi dia tidak boleh berlebihan getarannya, cukup saja karena huruf ro dia punya sifat yang namanya warro wabitakririn yu'il. Ya, takrir. Dia bergetar tetapi tidak dengan getaran yang terlampau berlebihan. Jadi ketika kita lafalkan huruf ro, getarannya ada, tetap jelas, tetap tegas, tapi bukan juga samar. Ya. Jadi bukan waro'aita, bukan juga waro'aita, tapi kita baca waro, 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 waro'aita, waro'aita, waro'aita. Jadi getarannya tak berlebihan. Ya. Ustadz kalau beli bukunya nanti abis ini ya, sebelum saya istirahat ya. Oke, paham sampai sini? Sekarang kita lagi belajar dulu. Paham ya? Waro'aita, waro'aita, bukan waro'aita ataupun waro'aita. Waro, ya. Oke, getarannya tidak berlebihan. Ya. Oke. Yang poin kedua dilafalkan sama. Ro itu kan ketika fathah tebal ya. Nah, jangan monyong bibirnya. Itu aja sama. Jadi permainan huruf tebal itu cukup angkat pangkal lidah. Jangan dibaca ro. Ro, tapi ro. 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 Ro, bukan ro. Ya, itulah kurang lebih huruf ro, teman-teman. Nanti tinggal diatur getarannya jangan berlebihan. Ketika fathah jangan monyong. Gitu ya. Ghairo bukan ghairo, bukan tapi ghairo. 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 Paham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti pembelajarannya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Nah, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Lanjutin lagi, sedikit lagi deh ya. Lanjut di sini. Nah, ghairona. Nah, sekarang kita di sini mendapati ada huruf nun. Nun itu kayak kita bilang huruf N. Nunnya di atasnya fathah. Fathahnya tegak tapi berarti vokal A-nya 2 harokat. Nah, ya. Nah, ya. Ghairona. Ghairona. Boleh pakai ayunan atau 2 ketuk. Ghairona. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terakhir. Nah, oke, kita tutup di bahasan huruf yang ini. Semoga penutup ini menjadi penutup yang bisa kita maksimalkan. Huruf apa ini? Yo, boleh komen dulu. Nama huruf ini namanya huruf apa? Silahkan langsung ramaikan jawab di kolom komentar. Ini namanya huruf jo, huruf zo, huruf apa? Ya, huruf bo, huruf apa? Ini namanya huruf, ya, izin. Namanya adalah huruf zo, zo, ya. Nah, huruf zo-nya di sini dalam keadaan harokat baris bawah, dalam keadaan berharokat. Sret, ya. Oke.
Dho ketika berharokat, harokatnya harokat baris bawah. Ya. Hal apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan dho berharokat? Saya pengen tanya. Ya. Atau saya langsung bahas saja. Nih, langsung buka apa? Buka buku saya. Saya belum punya, tungguin sampai akhir. Yang sudah punya buku maksud saya, buka halaman dho berharokat. Ada di halaman ke-90. Dho ketika berharokat itu, kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin 1, tertukar dengan huruf. Nah, nih saya zoom nih. Tertukar dengan huruf dzal. Sepakat atau tidak kalau huruf dho itu seringkali tertukar dengan huruf ini? Ya. Oke. Nah, ini hati-hati salah besar. Apalagi ketika huruf dho-nya, contoh dalam ayat tadi huruf dho-nya berharokat kasroh kan? Oh, ya, banyak yang melafalkan dho dengan huruf ini, dengan huruf ini, dengan huruf ini sama. Ah, nggak apa-apa lah, dah mirip, mirip itu beda, tidak sama, jangan disamain. Ya, oke. Contoh misalnya, yang mana ya? Yang ini deh. Misalnya yang ini nih. Jangan sampai dibaca minal wa'izina. Seharusnya minal wa'izina. Apa yang membedakan antara huruf dho dan dzal? Kita lihat dulu persamaannya. Kita lihat makhraj huruf dho. Makhraj huruf dho itu dilafalkan dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Dan menariknya kenapa dho seringkali tertukar dengan dzal, dzal juga dilafalkan dari tempat yang serupa. Sama. Ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas. Sama. Sama. Nih, saya liatin. Zi, 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 sama. Bunyinya tapi beda. Nah, karena kalau dia makhrajnya sama, yang membedakan nanti dari sifat. Yang sangat terasa langsung sifatnya apa? Kalau dho, dia hurufnya tafkhim. Kalau dzal, nah, dia hurufnya tarqiq. Tafkhim itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Tarqiq itu dibaca dengan suara yang tipis. Huruf yang tebal, kenapa dia bisa tebal? Dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya dari huruf dho itu isti'la. Apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Sedangkan kalau huruf dzal karena dia tipis, nama sifatnya, lihat poin 3, nama sifatnya istifal. Apa? Terhampar pangkal lidah. Sisanya dho dan dzal persis. Yang sangat terasa permainan pangkal lidah. Dha tipis, pangkal lidah kita tidak naik, tapi turun. Dho dia huruf yang tebal, maka pangkal lidahnya angkat. Sama Bunda Sulmiati. Maka dari nampak depan mereka tidak terlalu terlihat jelas perbedaannya, tapi dari bunyi itu jelas. Zi dengan li. Bedakan bunyinya padahal nampak depannya sama. Karena permainannya di dalam mulut. Ada yang begini, ada yang begini. Paham nggak teman-teman? Nih, kita lihat ya. Ini huruf dzal. Ini pangkal lidahnya begini. Ya, ini huruf dho. Nah, lihat pangkal lidahnya. Dzal. Nih, saya zoom nih. Dzal, dho. Dzal, dho. Dzal, ujung lidahnya sama nih. Ujung lidahnya sama nih. Dzal, dho. Dzal, dho. Dho tebal pangkal lidah naik, dzal tipis pangkal lidah terhampar. Ya. Oke. Teman-teman, tapi teruslah mengulang-ulang. Ya. 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 Oke. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Jadi pangkal lidahnya diperhatikan. Oke. Sip ya, begini dan begini. Nah, ya. Oke, bentar. Tuh.
Ya. Permainan pangkal lidah yang tadi saya tunjukkan. Sin dan sod sama pangkal lidah. Si, sli, the, li, ti, pli. Ya. Harus ulang-ulang Ustadz. Oh iya. Harus ulang-ulang, Bunda, ulang-ulang tuh latihannya. Ya kalau Bunda nggak ada repetisi, bagaimana Bunda bisa betul-betul sedang serius belajar baca Quran? Ya. Menghafal juga kan mengulang-ulang murojaah, latihan. Ya, gitu. Kita mengulang-ulang bukan hanya untuk mencari hasil. Hasil itu bonus saja. Tapi percaya nggak ketika teman-teman mengulang huruf-huruf yang sedang dilatih, ya, udah berapa kali huruf teman-teman ulang. Misalnya teman-teman sehari fokus pengen belajar huruf dho. Dho, dho, zi, zi, li. Diulang-ulang tuh. Satu huruf itu kebaikannya bukan cuma satu. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, falahu bihi hasanah. Satu kebaikan baginya. Wal hasanati bil asri amsalihah. Satu kebaikan bukan cuma satu. 10 kebaikan itu minimal. Sedangkan cinta Allah kepada kita bi ghairi hisab. Tanpa batas. Yang terbatas itu apa? Kita yang kadang-kadang putus asa untuk berjuang. Untuk meraih ridho dari Allah. Ya, padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang terbatas itu kitanya. Cinta Allah ke kita tuh maha tanpa batas, bi ghairi hisab. Ya, buktinya apa? Kita sering sampai dengan hari ini masih banyak melakukan hal-hal yang tidak Allah suka, tapi kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berbicara. Ya. Itu bentuk cinta dari Allah kepada kita. Kalau Allah nggak cinta, sudah diambil dari kemarin-kemarin kita. Ya, gitu. Oke. Nah, ya teman-teman sekalian. Oke, ya. Jadi huruf dho dan dzal itu perbedaan yang utama itu dari pangkal lidah. Ya, antara nih, misalnya tadi kan ya beda antara ini nih, minal wa'idhina dengan minal wa'idhina. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian ya. Nah, itu kesalahan pertama, jangan sampai berubah jadi huruf dzal. Yang kedua, kadar tebalnya maksimalkan. Kalau kurang sempurna berarti pangkal lidahnya kurang naik. Wo. Wo, jangan cuman the. Nah ya. Terus kurang tersempurnakan vokal i-nya ketika kasroh. Misalnya, karena pengen nembelin huruf wo, banyak orang melafalkan vokal i kasrohnya nggak jelas. Fi, la, bukan wi, tapi wi. Jelaskan vokal i-nya. Jangan karena pengen nembelin huruf wo, vokal i-nya nggak jelas. Fi, nggak, tapi fi, lalin. Jelaskan vokal i-nya. Ya. Ini sering terjadi di Quran surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan terjadi pada imam-imam sholatnya. Ihdinas siratal apa tuh sli. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal apa tuh se? Mana kasrohnya? Ya, fi dhilalin, nih saya zoom ya, fi dhilalin, bukan w. Nah, jangan nggak jelas vokal i-nya dengan alasan kan pengen nambelin huruf dho. Tebalnya huruf dho tidak mempengaruhi vokal i pada harokat kasroh. Ya, oke. Ya, yang terakhir ketika berharokat fathah sama ya, huruf tebal jangan monyong. Dho, enggak, tapi wo. Cukup buka, angkat pangkal lidah. Ya. Oke, pelan-pelan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa diikuti? Tenang, paham, bisa menikmati pembelajarannya setiap hari. Kita ulang-ulang. Jangan lupa follow dulu, di sini ada tombol ikuti warna merah. Klik. Ya. Oke, baik. Kalau sudah paham, ya, coba kita praktekkan di sini.
mana huruf dha yang lebih tepat. Ya, oke. Siap ya. Tadi kan kita udah belajar nih huruf dha-nya nih. Ya, udah kita pelajari ya. Nah, sekarang mana bacaan yang lebih tepat? Oke. Yang betul yang A, yang B, yang C. Ya. Perhatikan yang A. Nadhirina. Yang B, nadhirina. Yang C, nadhirina. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A tadi nadhirina. Yang B, nadhirina. Yang C, nadhirina. Dan kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman sudah terkalkulasi dari TikToknya nih. Terbanyak dikirim yang jawabannya adalah B. Masya Allah. Masya Allah. Yang betul adalah yang B. Yang A kan udah tebal, tapi kenapa salah? Karena vokal I-nya apa? Nggak jelas. Nadhirina. Artikulasinya nggak jelas. Yang C salah kenapa? Karena yang dibaca huruf dzal kalau yang C. Nadhirina. Nadhirina. Jadi sengaja tadi saya pelajari per huruf per kondisi ya, biar teman-teman bisa seperti itu prakteknya, belajarnya, berkenalan dengan huruf, kenali kesalahannya, kenali juga makhraj dan sifatnya ya, kenali dari gambar. Saya belum tunjukkan video animasi di buku saya. Kalau pengen belajar kayak tadi, pengen diulang-ulang kayak tadi, tapi pengen ada video, pengen ada yang nuntun, ada di video belajar. Nah, sehingga bukunya The Real, buku belajar untuk praktek. Ya, alhamdulillah. Operator, ada operator? Silakan.